Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa kembali bertemu di pertemuan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik, istiqomah, dan nantinya Allah memberikan kita kematian yang husnul khotimah. Bentar ya, saya minta izin. Kita sambil menunggu yang lain ya, kita tunggu 1 menit lagi. Ayat yang ke-95. Sebelumnya suara saya sangat jelas ya, bagus, tidak terputus-putus. Bagaimana? Jelas Ustaz. Jelas Oke, Ustaz. Baik, terima kasih Bu Arifah, terima kasih Bu Ulfah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-95 surah An-Nisa. Ya, silakan dibagikan admin. Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina. Tidak sama orang-orang yang beriman yang duduk tidak ikut berperang. Jadi tidak sama keadaan orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang beriman. Jadi perang itu ada beberapa hukumnya. Yang pertama, perang yang pernah saya jelaskan di waktu pertama kali perang Badar maupun perang Uhud. Nanti kan pada perang Tabuk baru diwajibkan perang untuk semua kaum muslimin ataupun orang-orang beriman. Di awal pertama kali perintah perang itu masih sukarela. Jadi masih sukarela. Siapa yang mau berperang silakan, yang tidak mau berperang maka tidak mengapa. Itu perintah perang pertama kali. Tapi di waktu perang Tabuk maka semua perintah perang itu hukumnya menjadi wajib. Tapi ada dalam beberapa situasi, apalagi sudah sebagaimana satu negara yang sudah maju atau yang sudah berkembang lah minimal, sudah ada tentara perangnya. Jadi sudah ada tentara perangnya yang kayak di kita di Indonesia ini kan memang sudah ada tentara negara Indonesia, TNI kan, begitu singkatannya, Tentara Negara Indonesia, yang tugas mereka itu untuk memberikan atau menjaga keamanan negara ini. Jadi memastikan keamanan atas negara ini. Ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina itu sama dengan kondisi kurang lebih seperti negara kita. Jadi kalau pasukan perang itu sudah cukup dan sudah dicukupi oleh mereka yang memang tugas mereka adalah di bagian peperangan, maka yang lainnya itu tinggal hitungan sebagai sukarelawan. Begitu, karena memang sudah tercukupi pasukan perangnya. Jadi sudah tercukupi pasukan perang, maka yang lain itu tinggal sukarelawan saja. Seperti itu. Ya, di sini Allah menyebutkan tentang situasi itu. Situasi yang dimana pasukan perang itu yang dibutuhkan mungkin hanya 100 misalnya. Tapi jumlah kaum muslimin yang ada di satu tempat itu jumlahnya 1000 orang misalnya ya. Jadi yang dibutuhkan hanya 100. Tapi jumlah kaum muslimin yang mampu untuk berperang itu ada 1000 yang tinggal misalnya di Madinah. Maka ketika ada perintah perang, otomatis kan yang pergi itu kan hanya 100 saja. Tersisa hanya 900. Ya, tersisa 900 yang mereka itu diberi pilihan untuk mau ikut ataupun tidak.
Tapi kalau misalnya kuota itu belum mencapai, belum mencukupi, kuotanya belum mencukupi misalnya 50, maka 50 yang sisanya itu hukumnya masih wajib. Ya, jadi 100 ini hukumnya wajib harus dipenuhi. Kalau sudah lebih daripada itu, maka hukumnya itu menjadi sukarelawan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, di sini di ayat ini Allah membahas tentang orang-orang beriman yang ada dua kategori orang-orang beriman. Pertama, orang beriman yang turut dalam peperangan, artinya ikut dalam peperangan, dengan orang-orang yang beriman yang tidak ikut dalam peperangan. Ya, tidak ikutnya itu bukan karena uzur, ya, bukan karena uzur. Karena kalau orang yang ada uzur itu tidak masalah, mereka itu tidak ikut perang. Bahkan mereka juga memang dihalangi untuk ikut peperangan tersebut. Jadi mereka juga dihalangi untuk mengikuti peperangan itu. Ghairu ulid dorori. Ghairu ulid dorori. Selain dari orang-orang yang ada uzur. Jadi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah mereka yang tidak memiliki uzur. Itu. Jadi mereka badannya sehat, tidak sakit, tidak cacat, ya. Mereka ini adalah orang yang mau untuk ikut, orang yang bisa untuk berperang. Oke, saya ulang ya. Jadi kata Allah, tidak sama orang yang tidak ikut berperang dengan orang-orang yang ikut berperang. Ini tidak sama. Tidak samanya di mana? Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Nanti akan kita tarik di kehidupan kita ayat ini. Ya, tidak sama dengan siapa? Orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperang. Mereka tidak sama dengan orang-orang yang terlibat dalam jihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kenapa disebut dengan harta dan jiwanya? Karena sebelum perang, jadi sebelum pergi untuk berperang, Nabi itu biasanya akan melakukan pengumuman untuk donasi peperangan. Jadi sepekan sebelum peperangan. Jadi sepekan sebelum peperangan itu Rasulullah akan meminta untuk apa harta semua itu? Untuk biaya peperangan, untuk makannya para mujahidin, dan lainnya sebagaimana kuda ataupun alat perang dipakai untuk peperangan itu. Nah, itu disebut dengan bi'amwalihim. Mereka itu berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Jadi mereka yang berjihad ini, mereka bukan hanya berjihad dengan jiwa mereka sebagaimana para sahabat. Di waktu pertama atau di waktu sebelum pergi peperangan kan Rasulullah meminta donasi. Nah, di waktu itu orang yang ikut terlibat dalam peperangan pun mereka turut berdonasi. Jadi tidak hanya mereka katakan bahwa kami kan sudah pergi atau kami kan akan pergi, kenapa lagi kami akan berdonasi? Tidak, mereka itu akan berdonasi untuk peperangan, sekaligus mereka pula akan ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Kalau orang yang punya uzur, sebagaimana orang buta, sebagaimana itu Abdullah ibnu Maktum, orang yang cacat, para perempuan, lalu kemudian yang keempat itu anak-anak, yang kelima orang-orang yang lemah, yang sudah tua, mereka karena memang tidak mampu untuk terlibat dalam peperangan, biasanya mereka akan berjihad dengan harta mereka, jadi memberikan donasi. Walaupun ada beberapa perempuan yang ikut terlibat dalam peperangan, tapi mereka itu ketika pergi bersama para mujahid itu bukan terlibat dalam peperangan itu. Mereka yang akan menjadi koki, ya, mereka yang akan memasak makanannya para mujahid. Yang kedua, mereka itu juga tugasnya para perempuan itu, tugas mereka itu mengobati para mujahid yang terluka di waktu peperangan atau misalnya ada yang sakit. Makanya anak saya yang terakhir itu saya beri nama Nusaibah. Alhamdulillah, Nusaibah itu merupakan kepala dokter
perempuannya di masa Nabi, kepala dokter yang peperangan itu. Oke. Allah kemudian berfirman, nanti sebentar ya, ayat ini akan seperti apa di kehidupan kita. Allah katakan, "Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah." Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang beriman yang tidak ikut dalam peperangan. Jadi yang tidak ikut dalam peperangan. Apa yang Allah lebihkan daripada mereka? Allah lebihkan mereka darajat, satu derajat daripada orang-orang yang beriman yang tidak ikut dalam peperangan itu. Jadi ini peperangan sukarela ya. Artinya sudah terpenuhi kuota. Ya, sudah terpenuhi kuota, tinggal siapa yang mau ikut terlibat silahkan. Nah, kalau yang ikut terlibat mau untuk pergi berperang, mereka itu mendapatkan derajat yang lebih daripada mereka yang tidak pergi. Ini posisinya sama-sama beriman. Jadi kita bicara tentang kedudukan orang-orang beriman. Yang satu terlibat dalam peperangan, yang satu tidak terlibat dalam peperangan. Kemudian wa kullan wa'adallahul husna. Dan setiap satu dari golongan itu akan Allah akan menjanjikan pahala yang terbaik, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang kepada masing-masing. Allah menjanjikan pahala yang terbaik, yaitu surga, tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini, wa kullan wa'adallahul husna, dan setiap dari dua golongan itu, ya artinya kedua golongan orang-orang beriman ini, Allah menjanjikan surga bagi mereka. Jadi orang beriman yang tidak ikut terlibat perang dan orang yang beriman yang terlibat perang, yang mau untuk terlibat perang, kedua-duanya Allah janjikan surga untuk mereka. Hanya saja وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah memberikan kelebihan atau melebihkan mereka yang beriman yang terlibat dalam peperangan dibanding mereka orang-orang yang beriman yang tidak ikut dalam perang tersebut. Jadi Allah lebihkan dengan apa? Ajran 'azimah. Allah beri mereka pahala yang besar. Ibaratnya begini, kalau orang yang terlibat dalam perang, orang yang tidak terlibat dalam peperangan, mereka itu diberi motor. Oke, itu ya. Ayat ini untuk di masa itu. Sekarang kita tarik ayat ini di masa kita di hari ini. Kan di masa kita sekarang tidak dalam situasi perang. Ya, tidak ada situasi perang secara real, perang secara hakikat tidak ada kan, kecuali yang terjadi di Palestina. Maka bagaimana ayat ini untuk kehidupan kita? Ayat ini karena jihad itu berkaitan dengan dakwah, karena dakwah itu kan ada dua, dakwah dengan lisan dan dakwah dengan tangan. Dakwah dengan tangan yang disebutkan dalam ayat ini. Kita tidak ada atau tidak sementara dalam situasi dakwah dengan tangan, maka kita ada tanggung jawab dengan lisan, jadi dakwah dengan lisan. Allah ingin menyebutkan kepada kita melalui ayat ini adalah orang yang beriman, yang sekedar beriman, itu dia, bukan begitu. Orang yang beriman yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah itu lebih baik daripada orang beriman yang tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan dakwah. Walaupun kedua-duanya itu beriman. Jadi walaupun kedua-duanya itu beriman, tapi derajat orang beriman yang dia terlibat dalam kegiatan dakwah, apapun bentuknya, apapun metodenya, yang penting yang dia bawa itu sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun caranya, ya kan, metode ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Ya, itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Maka Allah menyebutkan berbeda, ya.
Bahkan Allah katakan wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Karena orang-orang yang beriman yang terlibat dalam dakwah itu, mereka itu telah memberikan harta mereka untuk dakwah. Bukan saja harta yang mereka berikan untuk dakwah, tapi juga jiwa mereka berikan untuk dakwah. Makanya mereka lebih tinggi dibanding orang beriman. Ada perbedaan, ada penyebutan mukmin dan ada penyebutan muslih. Nah, muslih itu sama dengan soleh. Kalau mukmin itu ya orang-orang beriman. Kalau mukmin itu dia beriman baru sekedar keimanan itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Jadi manfaatnya itu baru untuk dirinya sendiri, itu mukmin. Tapi kalau sudah muslih, itu dia sudah ada kerisauan untuk bisa memperbaiki situasi yang ada di sekitar dia. Ya, dia sudah ada kerisauan di dalam pikirannya dia, di hatinya dia, untuk memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar dia, dan dia mau untuk menyebarkan kebaikan yang sudah dia tahu selama ini, yang sudah dia rasakan selama ini. Jadi dia menyebarkan kebaikan ataupun menyebarkan kebenaran. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Maka orang yang seperti ini, orang-orang yang muslih itu Allah sebutkan faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah akan melebihkan mereka, yaitu orang-orang yang muslih, orang-orang yang terlibat dalam dakwah, itu satu derajat daripada orang-orang yang beriman yang tidak terlibat dalam dakwah, yang hanya sekedar soleh sendiri saja. Ya, sekedar soleh sendiri saja, dia baca Al-Quran, tapi dia tidak mengajarkan Al-Quran, tidak memanggil. Oke lah, mungkin kita semua di sini tidak ada yang tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi kan bisa kita mengajak orang lain untuk apa? Untuk mereka belajar Al-Quran. Jadi kita rekomendasikan tempat di mana diajarkan Al-Quran di situ. Jadi kita rekomendasikan, ayo ke sana, di sana ada taklim, ayo di sana diajarkan tahsin, ayo di sana diajarkan tadabbur, ayo semuanya ke sana kita mau belajar. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran, maka minimal kita ajak orang lain untuk apa? Untuk belajar, ya. Untuk belajar di tempat-tempat diajarkan Al-Quran itu. Ya, kalau kita tidak mampu untuk mengajar. Kalaupun kita tetap tidak mampu untuk mengajak, maka minimal juga, atau lebih minimal dari itu ya, kita memberikan dukungan. Jadi dukungan dakwah itu dengan donasi. Jadi dengan harta. Makanya sampai juga disebut dengan bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang melibatkan harta dan jiwa mereka pada dakwah. Golongan yang kedua tidak punya harta. Karena mereka tidak punya harta, maka mereka hanya sekedar bisa melibatkan diri mereka pada dakwah. Ini juga tinggi golongan yang kedua ini. Yang ketiga, mereka ini mungkin karena kesibukan pekerjaan mereka dan lain-lain, sehingga mereka tidak mampu untuk terlibat di dalam dakwah dengan jiwa mereka, maka mereka melibatkan harta mereka pada dakwah-dakwah itu. Tapi bukan karena berarti dengan alasan pekerjaan orang itu lantas tidak belajar agama. Tidak boleh, tetap harus belajar agama. Wa kullan wa'adallahul husna, dan setiap dari golongan itu Allah akan beri balasan pahala. 2 golongan tadi, orang beriman yang tidak terlibat dalam dakwah dengan orang yang beriman yang terlibat dalam dakwah, dua-duanya Allah beri janji dengan balasan surga. Hanya saja orang yang terlibat dalam dakwah, wa faddallallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azimah. Orang yang terlibat dalam dakwah akan diberikan pahala yang lebih besar daripada mereka yang tidak terlibat dalam dakwah. Ibaratnya sebagaimana tadi. Jadi orang yang terlibat dalam dakwah itu akan diberi pahala yang besar, diberi mobil. Kalau mereka yang tidak terlibat dalam dakwah, ya diberi motor misalnya, seperti itu. Dan derajat mereka itu berbeda. Derajat 2 golongan ini berbeda. Sampai Allah katakan di ayat yang berikut,
ayat 96. Darajatim minhu. Darajatim minhu. Darajat ini jamak muannas ini. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, jamak feminin. Ya, kita yang belajar bahasa Arab ya. Ini darajatim minhu. Yaitu beberapa derajat darinya. Ya, beberapa derajat darinya, serta ampunan dan rahmat. Ini tambahan ya. Ini tambahan pemberian dari Allah bagi mereka. Kalau kita kembali dulu di masa para nabi ya, kalau tambahan pemberian dari Allah untuk mereka para mujahid. Jadi yang mau terlibat dalam peperangan, mereka akan diberikan derajat yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kita, yaitu mereka yang terlibat dalam dakwah, mereka akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak ada apel begitu, di apel, misalnya apel kuliah lah, jarangnya apel kuliah, atau apel kantor lah, apel kantor. Di apel kantor itu ada beberapa orang yang diberi jas. Jadi ada pakai jas orang, ada pakai jas. Mungkin sekitar 10 orang, tapi yang berbaris ini ada sekitar mungkin 1000. Ya, yang pakai jas mungkin 10 atau 20 orang lah. Jadi yang berbaris 1000, yang pakai jas ini 10 atau 20 orang. Ya, jadi mereka ini diistimewakan. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi orang beriman yang terlibat dalam dakwah itu nanti akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Akan dilebihkan derajat mereka daripada orang beriman yang tidak terlibat dalam dakwah. Wa maghfiratan wa rahmah. Dan juga Allah akan menambah rahmatnya dan ampunannya kepada mereka yang orang beriman yang terlibat dalam dakwah ini. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah akan menambah rahmatnya kepada mereka. Apakah orang yang beriman yang tidak terlibat dalam dakwah tidak diampuni oleh Allah dan tidak diberi rahmat oleh Allah? Tetap diampuni dan tetap diberi rahmat. Cuman kuncinya tadi darajat. Berbeda darajatnya. Ya, berbeda kelasnya. Yang satu diberi mobil, satu diberi motor. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah menyebutkan wa kana ini menyebutkan bahwa memang sudah dari dulu Allah itu apa? Ghafuron, Maha Pengampun, Rahiman, Maha Pengasih. Jadi Allah menyebutkan bahwa Dia itu akan mengampuni segala dosa orang-orang yang bertaubat kepadanya, dan kalau sudah mengampuni orang itu, Allah akan mengasihi dia, Allah akan menyayangi dia. Rahim ini yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahim ini akan memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan amalnya. Jadi tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga karena pahalanya, karena amalannya. Termasuk Nabi, itu kan dalam sebuah hadis toh. Yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Lalu lantas apa gunanya kita beramal? Maka jawabannya untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu. Seperti itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Kenapa orang yang beriman, yang berdakwah itu, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak beriman? Yang pertama, karena dia itu orang yang beriman yang berdakwah itu memberi dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia memberikan dampak yang positif. Orang yang sebelumnya tidak mendapatkan hidayah, dengan jalannya dia, Allah izinkan orang itu bisa mendapatkan hidayah.
orang yang mungkin di lingkungannya itu banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, karena dia berdakwah, dia mengajak orang-orang itu kepada kebaikan, maka semakin lama atau perlahan demi perlahan keadaan yang ada di lingkungannya itu mulai berubah secara perlahan-lahan. Begitu. Dibanding orang yang beriman tadi ya, yang tidak melakukan apapun. Cuman memang orang beriman yang berdakwah juga ini, ya tentu ada tantangannya. Tantangannya itu di apa? Di pikiran, di hati, dan pada perbuatan. Orang berdakwah itu pikirannya itu bukan stres juga, mikir terus. Kemudian perasaannya itu ya, tanya saja sama orang berdakwah bagaimana perasaannya. Ya, perasaannya itu seperti apa perasaannya? Melihat orang yang dia dakwahi kadang ikut untuk belajar misalnya, kemudian setelah beberapa pekan atau setelah beberapa bulan dia ajar, ternyata kembali lagi pada perbuatan maksiat. Itu tanya hatinya orang-orang beriman, orang-orang berdakwah itu, tanya hati mereka. Atau rasakan saja kalau memang kita terlibat dalam dakwah. Begitupun dengan perbuatan. Orang yang terlibat dalam dakwah itu anggota tubuh mereka itu ya capek memang. Tapi itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Istirahatnya para dai itu nanti sudah masuk ke dalam surga, atau kaki sebelahnya sudah berada di surga. Itu sebab kenapa orang berdakwah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman tapi tidak berdakwah. Ya makan hati juga ya, hati ya, apalagi kalau terlibat dalam satu komunitas dakwah. Pokoknya ujiannya hati. Ujiannya pasti di hati. Kemudian ayat terakhir, ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Nah, ini sudah situasi yang berbeda lagi, atau sudah kasus yang berbeda lagi. Ayat yang ke-97 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam kondisi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Apa makna menzalimi diri mereka sendiri? Yaitu mereka melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang mampu mereka berhijrah, tapi mereka memilih untuk tidak berhijrah. Di beberapa ayat sebelumnya sudah kita bahas ini, tapi kita bahas lagi karena memang Allah sebutkan dalam ayat ini. Jadi ada orang yang akhirnya mereka tidak berhijrah ke Madinah karena dunia, karena istri, karena anak, karena orang tua, karena harta benda mereka. Ini alasan. Karena pilihan mereka itu, mereka harus memilih dari apa yang mereka Oke, lanjut. Karena mereka harus memilih mereka harus memilih apa? Mereka harus memilih dari yang tadi. Jadi mereka harus memilih, kalau ada orang yang mencintai istrinya, maka dia harus memilih apakah dia lebih memilih istrinya atau Nabi SAW. Karena kan Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Atau perintah Rasul, karena yang berhijrah terakhir itu kan Nabi. Mereka memilih Rasul dengan perintah Rasul untuk berhijrah ke Madinah, atau mereka memilih pasangan mereka. Ada yang kedua, mereka lebih memilih anak mereka, atau mereka
memilih Rasul dengan perintahnya Rasul untuk berhijrah. Atau yang ketiga, mereka itu lebih memilih harta benda mereka ataukah Rasul. Jadi ataukah Rasul yang mereka pilih. Di sini ada orang yang akhirnya mereka itu tidak mampu untuk memilih Rasul. Dengan mereka lebih memilih istri mereka, dengan mereka tadi lebih memilih anak mereka, memilih harta mereka, ataupun memilih orang tua mereka. Kenapa disebut istri, anak, dan orang tua? Karena orang tua, istri, dan anak ini mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perintah yang sudah datang kepada mereka, mereka itu harus berhijrah. Jadi perintah yang datang kepada mereka itu mereka harus berhijrah. Oke, karena mereka tidak mau berhijrah, nanti ayat ini kita akan tarik lagi pada kehidupan kita ya di hari ini. Karena mereka tidak mau berhijrah, mereka itu dianggap sebagai orang yang munafik, lebih memiliki kehidupan dunia. Dan karena mereka juga maka semakin lama mereka itu mulai menyetujui apa yang menjadi keyakinannya orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Jadi mulai menyetujui apa yang menjadi keyakinannya orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Setelah menyetujui ya, mungkin juga ada orang yang sudah mengamalkan, jadi ikut terlibat dalam amalannya orang-orang musyrikin. Karena sudah dibujuk oleh istri mungkin, dibujuk oleh orang tuanya mungkin, dibujuk dengan hartanya juga maupun anaknya. Kemudian ketika para malaikat itu mencabut nyawa mereka, sebentar ya, saya mau charge laptop dulu ini. Ya, kita lanjut ya. Jadi kemudian kemudian mereka berkata begini, qalu fima kuntum. Di waktu mereka sudah mau meninggal ini sakaratul maut. Karena kalau sudah menjelang sakaratul maut itu kan setiap kita itu akan melihat malaikat. Kita akan melihat malaikat yang mencabut nyawa kita itu. Entah jumlahnya berapa, wallahu alam, yang pasti kita akan melihat malaikat. Dan di antara malaikat yang kita lihat itu adalah malaikat maut. Mereka itu ditanya oleh malaikat, apakah keadaan atau mereka, bagaimana kalian ini? Jadi bagaimana kalian ini? Kenapa disebut bagaimana kalian ini? Atau ditanya begini, kalian ini agamanya itu apa? Jadi kalian ini agamanya apa? Karena sudah tidak jelas. Mereka sudah terbiasa karena mereka tidak mau berhijrah ya. Akhirnya kan dibujuk. Jadi dibujuk oleh istri, dibujuk oleh orang tua, dibujuk oleh harta teman-teman dan seterusnya. Agama keislaman mereka sudah tidak jelas lagi. Jadi ditanya, bagaimana keadaan kalian ini? Atau bagaimana agama kalian ini? Kemudian mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka kemudian menjawab kepada para malaikat itu, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka katakan, mereka terpaksa melakukan itu. Jadi kan agama mereka sudah tidak jelas karena mereka sudah melakukan amalan ataupun keyakinan mereka sudah mulai tercampur dengan keyakinannya orang-orang musyrikin. Karena bujuk rayu di dunia tadi yang saya sebutkan. Nah, mereka kemudian memberikan alibi, alasan. Kami dulu adalah orang-orang yang tertindas. Ini alasan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Kemudian para malaikat memberikan keterangan lagi kepada mereka. Di waktu mereka sudah mau mati. Qalu alam takun
ardullahi wasi'ah. Malaikat kemudian bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas? Ya, fatuhajiru fiha, dan kalian bisa berhijrah, bisa pergi, bisa menjauh dari tempat ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah kalian, untuk menyelamatkan agama kalian. Sampai para malaikat menyebutkan seperti itu. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi kalian bisa bebas. Bumi Allah ini luas. Kalian bisa keluar. Kalian bisa bebas dari lingkaran ini. Kemudian Allah katakan, faulaika ma'wahum jahannam. Maka karena mereka, atau dengan keadaan mereka yang seperti itu, agama mereka sudah tidak jelas lagi, keislaman mereka sudah tidak jelas lagi, karena dunia mereka itu yang mengaburkan agama mereka dalam hal akidah maupun amalan, maka kata Allah, tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Lalu wasa'at masirah, dan neraka itu merupakan seburuk-buruknya tempat mereka kembali. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Sekarang bagaimana ayat ini untuk kehidupannya kita? Nah, ini kita tarik ayat ini untuk kehidupan kita. Jadi ada orang-orang yang apa ya? Yang dia menganiaya dirinya sendiri. Jadi dia kan sudah memutuskan untuk berhijrah, dia kan sudah memutuskan untuk memperbaiki diri. Ya, dia sudah katakan saya sudah mulai berhijrah. Sayangnya dia tidak meninggalkan tempat kemaksiatan. Jadi dia masih ada di tempat kemaksiatan itu. Jadi dia masih datang ke situ. Mungkin karena diajak oleh teman-temannya, masih ada hawa nafsunya. Ya, masih ada hawa nafsunya. Ada orang yang mengatakan sudah berhijrah, pokoknya sudah, mohon maaf ya, sudah berjilbab besar sampai berjilbab besar sampai bercadar, ternyata joget-joget di live TikTok. Ya, joget-joget dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan sudah berhijrah, jadi sudah berhijrah, tapi mereka itu ya tadi kan masih yang ketiga itu masih di kebiasaan dulu mereka. Jadi masih pada kebiasaan dulu mereka. Maka ini orang yang disebut dengan orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Nanti para malaikat juga akan bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak meninggalkan semua itu? Jadi tidak meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan itu, ya. Kemudian tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau memang ingin memperbaiki diri, maka jangan, sebagai perempuan, jangan joget-joget lah. Ya, jangan joget-joget. Seperti itu ya. Jadi kemudian Allah katakan tadi, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ada orang yang misalnya perbuatan syirik, sebagaimana mungkin di keluarganya itu masih ada perbuatan-perbuatan kesyirikan atau amalan-amalan yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi. Jadi misalnya perbuatan syirik, kayak seperti sebagaimana datang ke perdukunan, kan masih ada itu yang suruh-suruh doa kan, atau apalah, masih kebiasaan-kebiasaan di masa dulu. Nah, dia tidak mau berhijrah, alasannya karena orang tua, alasannya karena pasangan dan lain-lain. Ada orang yang masih bekerja di tempat-tempat ribawi, ya. Ada yang masih terlibat dalam perbuatan-perbuatan dosa di tempat pekerjaan mereka. Mereka tidak meninggalkan semua itu. Pokoknya masih terlibat dalam riba, masih terlibat dalam riswah. Mereka tidak meninggalkan semua itu. Padahal kan hijrah itu artinya meninggalkan semua itu. Jadi meninggalkan hal-hal yang dosa itu, dari perbuatannya maupun tempatnya ataupun orang-orangnya. Apakah kita harus meninggalkan orang-orang semuanya, Ustaz? Kalau mereka sedang melakukan perbuatan dosa, maka kita tidak boleh mendatangi mereka.
kecuali dalam keadaan mereka itu tidak sedang melakukan perbuatan dosa. Maka kita harus menasihati mereka. Kalaupun kita datang dalam keadaan mereka melakukan perbuatan dosa, kita datang dengan teguran. Jadi kita datang dengan teguran untuk menegur mereka. Seperti itu. Gitu ya. Makanya kemudian Allah katakan, faulaika ma'wahum jahannam. Tempat akhir bagi mereka yang sudah mengatakan mereka itu telah memperbaiki diri, tapi mereka tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, atau tidak meninggalkan tempat-tempat itu, ataupun teman-teman dalam keadaan yang mereka melakukan perbuatan dosa, lama-kelamaan, mereka itu akan terpengaruh akidah. Jadi akan terpengaruh akidah mereka. Kan semua tadinya kan berhijrah, ini haram, ini tidak boleh, ini harus dijauhi. Tapi karena memang tidak mau meninggalkan semua itu, akhirnya lama-lama tidak ada lagi mengatakan itu haram, sudah mulai diam. Karena sudah lama-lama lagi terbiasa di situ, sudah lama, ya sudah mulai ada seperti menganggap kayaknya ini boleh, ya kayaknya ini boleh. Jadi sudah mengatakan perbuatan dosa itu boleh, apalagi sudah mengatakan perbuatan dosa itu halal, ya sudah mengatakan perbuatan dosa itu halal, baru lama kelamaan juga sudah berpengaruh pada akidahnya. Kalau sudah berpengaruh pada akidah, maka sebagaimana pada jawaban di dalam ayat ini, faulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka itu di neraka jahanam. Wasa'at masirah, dan itu merupakan tempat seburuk-buruk neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya mungkin demikian. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya secara langsung, open mic boleh, silakan. Oke, ada pertanyaan ini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang yang takut berhijrah dengan alasan belum siap dengan ujian dari Allah? Orang yang berhijrah dengan orang yang belum berhijrah, atau orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, sama-sama itu diberi ujian. Jadi sama-sama itu diberi ujian. Cuman orang yang tidak beriman itu tujuan diberi ujian kepada mereka itu agar mereka itu kembali bertobat. Adapun bagi mereka yang beriman, yang sudah berhijrah, ujian itu untuk memperkuat iman mereka, dan yang kedua untuk bisa menambah pahala mereka. Dan perbedaan antara orang yang beriman dengan tidak beriman
di waktu diuji itu, orang beriman itu dibersamai oleh Allah. Saya kasih ibarat begini. Ada misalnya orang naik motor. Ada 2 orang naik motor ini. Jadi 2 orang ya naik motor. Baru dua orang naik motor ini sama-sama motornya ini mogok. Jadi mogok. Tiba-tiba mogok di jalan. Di jalan yang sepi, lalu kemudian juga gelap. Paling yang ada itu hanya cahaya mungkin senter HP sama bulan dan bintang-bintang. Pokoknya gelap lah kalau kita di Gorontalo kayak di ini, kayak di Lamahu sana. Kayak di Lamahu ataupun di Pulubala. Iya di Pulubala ya. Jadi 2 orang ini motor mereka mogok. Oke. Tiba-tiba ada motor satu lewat nih. Ada motor satu lewat dan dia itu singgah ke yang satunya. Ke yang motor satu mogok itu. Baru ditanya. Kenapa? Kenapa dengan motor ini? Kenapa dengan motormu? Dia tanyakan. Baru dia bilang, ya motor saya mogok. Sudah dia bilang, saya bantu. Kebetulan saya montir ya. Kebetulan saya tahu tentang masalah motor ini. Dia bantu. Oke, pas dia bantu, jadi pertanyaan, apakah orang yang motornya rusak ini juga hanya melihat? Tentu tidak. Dia akan ikut terlibat dalam ini, memperbaiki motornya ini. Jadi 2 orang yang memperbaiki. Oke. Ketika ini nanti saya bawa dulu ke yang satu ya. Yang satunya lagi tidak ada motor yang singgah ke dia. Akhirnya apa? Dia itu pokoknya rasa kesal sekali, marah sekali. Pokoknya dia tendang motornya ini. Kenapa ini? Sial sekali begini. Mau tidak mau dia putar otak bagaimana dia harus memperbaiki motor ini. Pokoknya dia ambil alat seadanya yang ada di motornya, dia putar, dia sini. Jadi orang yang memperbaiki di sendiri ini yang hanya dia sendiri ini, dia memperbaikinya dalam kondisi yang kayak stres sekali, kayak marah sekali, kayak kesal sekali. Dia memperbaiki motornya itu kesal, marah sekali. Juga mungkin ditambah rasa takut karena kan mungkin di ini ya, tempat gelap ya. Pokoknya yang penting dia pasti dia marah, kesal ya, karena DP motor itu mogok. Dia memperbaiki utak-atik agak lama. Oke. Mungkin setelah lama begitu selesai. Tapi selesai dia memperbaiki motor itu, tetap dia dengan kesalnya itu, dia marah gitu. Itu akan berbeda dengan yang tadi, yang motor mogok yang pertama itu, karena dia ditemani oleh orang yang paham dengan motor. Ya, dia ditemani ini kan, dia tidak juga hanya melihat-lihat kan, karena ini DP motor kan, maka dia juga harus terlibat. Cuman hatinya itu senang, bahagia karena ada teman, ada orang yang menemani dia. Jadi dia juga membantu, butuh apa dia bilang ambilkan ini, misalnya orang montir itu bilang tolong ambilkan ini, diambilkan. Pokoknya dia senang. Setelah jadi motor ini, dia akhirnya kan dia bilang oke, terima kasih ini atas bantuannya. Dia kan senang, hatinya senang. Naik motor pun dia senang, pulang ke rumah pun dia senang. Beda dengan yang tadi, dia pulang ke rumah itu dengan cemberut, pokoknya kesal, marah walaupun sudah selesai ini. Maka begitulah orang-orang beriman dengan orang yang tidak beriman, atau orang yang berhijrah dengan orang yang tidak berhijrah, sama-sama diuji. Jadi jangan dianggap orang yang tidak berhijrah itu tidak diuji. Jangan dianggap orang yang tidak beriman itu tidak diuji. Cuman perbedaannya adalah orang yang berhijrah dan orang yang beriman itu, mereka itu Allah bersamai ketika Allah memberikan ujian. Makanya kadang hati orang yang benar-benar mereka berhijrah, artinya benar-benar mereka berhijrah, hati mereka itu lapang. Walaupun tetap mereka berusaha untuk menjalani ujian itu, tapi hati mereka Allah berikan kelapangan karena Allah membersamai mereka. Berbeda dengan dengan mereka yang tidak beriman atau yang tidak berhijrah. Hati mereka itu sempit.
marah, kesal, pokoknya satu hari itu kayak enek dia melewati hari itu. Gitu ya. Justru ketika beriman atau justru ketika memutuskan berhijrah, yang penting benar hijrahnya ya. Artinya belajar, mengamalkan, bukan hanya di waktu banyak orang, tapi juga dia mengamalkan di waktu sendiri, memperbanyak sholat sunnah, melakukan sholat tahajud, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak juga tadabbur Al-Quran dan seterusnya, beristighfar, maka Allah akan memberikan kemudahan ke dia. Begitu. Jadi salah kalau ada mindset orang berhijrah itu ujiannya besar. Justru Allah akan membersamai dia ketika dia diuji seperti itu. Ada lagi, silakan. Kalau ingin bertanya. Bagaimana dengan dakwah-dakwah yang disampaikan para dai yang tidak sesuai tuntunan Nabi? Kasihan mereka yang mendengarkan, mereka yang belum kenal sunnah. Contoh yang diceramahi boleh ngaji 30 juz sampai khatam di atas kubur ketika orang tuanya meninggal. Contoh yang diceramahi boleh ngaji 30 juz sampai khatam di atas kubur ketika orang tuanya meninggal. Oke, gini, memang sekarang itu ini saya bahas di ini nih, kalau bagus mau dengar. Ada saya punya yang kemarin itu hari Sabtu pembahasannya tentang masalah itu. Ayat berapa kemarin itu ya? Tunggu saya lihat dulu. Jadi gini. Tunggu ya. Coba dibuka admin surat apa kemarin ya? Surat An-Nisa, Ali Imran ayat yang ke-64. Surat Ali Imran ayat yang ke-64. Nanti boleh dilihat masing-masing. Tunggu saya buka juga dulu. Oh iya, 65 di bawahnya. Di bawahnya nah, admin. Ya. Ini bisa diperhatikan ini yang bertanya dan yang semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun." Wahai ahlu kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah Ibrahim itu. Apakah kalian tidak mengerti? Jadi, begini ya, Yahudi dengan Nasrani, Kristen dengan Yahudi itu mengatakan bahwa apa yang mereka yakini dan apa yang mereka amalkan, itulah yang diyakini dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kalangan Kristen begitu. Dan setiap kalangan Kristen, kan Protestan beda sama Katolik. Mereka perbedaannya bukan kayak perbedaannya orang. Bukan kayak perbedaan pendapat mazhab saja, tapi memang sudah perbedaan akidah. Makanya orang-orang Protestan tidak boleh masuk di gerejanya orang-orang Katolik. Begitupun sebaliknya, dan orang saling menyesatkan satu sama lain. Itu saja di antara dua orang itu berkelahi. Begitupun di kalangan Yahudi. Ya, di kalangan Yahudi itu mereka berkelahi satu sama lain. Itu di kalangan Yahudi ya. Dan begitupun di kalangan mereka berdua, di antara mereka
di dua golongan ini, Yahudi maupun Nasrani itu mereka saling berbantah dan saling berkelahi. Apa bantah-bantahan mereka? Ya tadi mereka katakan bahwa Ibrahim itu beragama atau berakidah dan beramal sesuai dengan amal dan akidah mereka. Orang Yahudi bilang begitu, orang Kristen bilang begitu, bahkan orang musyrikin Mekah bilang begitu. Ya, ini di ayat ke-66. Lalu kemudian begini, ayat ke-67, lihat min. Ayat ke-67 ini kita waktu di tadabbur sama mu'alaf kemarin ini hari Sabtu. Lalu kemudian Allah katakan begini, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Makana, ma itu artinya tidak untuk penolakan. Kalau la tidak, tapi bukan untuk penolakan. Jadi Allah katakan makana, dari dulu Ibrahim itu dia bukan orang Yahudi wala Nasraniyan, dan dia juga bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, akan tetapi dia itu orang yang hanif. Hanif itu artinya bertauhid, dan musliman, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang musyrikin. Ya sekarang begini. Tadi yang ditanya soal masalah ini ya, saya mau jelaskan tentang baca Al-Qur'an di kuburan itu ada perbedaan khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh dari kalangan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengatakan itu boleh. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi saya tidak fokus di situ. Itu perbedaan masalah fikih yang ada di kalangan para ulama. Tapi yang saya soroti adalah ayat yang di ayat 67 itu. Sekarang kita dapati begini. Sekarang kita dapati ada yang bilang ini ada satu golongan yang mereka mengatakan kami adalah Islam yang ideal. Misalnya Habib apa mengatakan kami adalah Islam yang ideal. Ada Gus yang mengatakan kami Islam yang ideal. Ada kiai yang mengatakan kami Islam yang ideal. Ada ustadz yang mengatakan kami Islam yang ideal. Ada kiai yang mengatakan kami Islam yang ideal. Ada haji yang mengatakan kami Islam yang ideal. Banyak sekali itu, dan hari ini kita dapati itu, mau secara offline maupun secara online, maupun yang pengikutnya guru-gurunya, yaitu habib, ustadz, kiai, gus-gus dan seterusnya, itu pokoknya saling berbantah-bantahan dan saling klaim satu sama lain kami adalah Islam yang ideal. Itu yang terjadi. Dan itu bukan hanya ada pada guru-guru itu, tapi juga turun kepada murid-muridnya. Jadi turun kepada murid-muridnya saling blokade satu sama lain dengan mengatakan kami adalah Islam yang ideal, dan itu seterusnya. Maka sebagaimana dalam ayat ini, setiap orang bisa mengklaim, atau setiap golongan bisa mengklaim sebagaimana Nasrani dan Yahudi mereka itu adalah pengikut Ibrahim. Atau hari ini orang bisa mengklaim bahwa mereka itu adalah Islam ideal. Tapi sebenarnya Islam yang ideal itu diukur dari mana? Seberapa dekat mereka benar-benar dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita comot saja ayat Al-Quran untuk kepentingan argumen, untuk kepentingan untuk menguatkan pendapat kita. Tapi bagaimana memang Al-Quran itu kita ambil, kita pelajari asbabul nuzulnya, kita pelajari tafsirannya, kita pahami tadabburannya, dan insya Allah dengan cara itu dan hadis-hadis pendukungnya, dengan cara itu insya Allah kita bisa dibawa kepada Islam yang ideal. Jadi tidak hanya terkotak-kotak pada Habib ini, pada Kiai ini, pada Gus ini, pada Ustadz ini, pada Haji ini, apalagi istilah yang lain. Begitu. Makanya sampai Allah makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Berbantah-bantahannya hari ini orang, ayat ke-66, coba lihat. Begitulah kalian berbantah-bantahan dengan apa yang kalian ketahui. Tetapi mengapa kalian juga berbantah-bantahan dengan apa yang tidak kalian ketahui? Ya sekarang orang pokoknya begitu, tidak menghabiskan waktunya untuk belajar, tapi paling banyak berbantah-bantahan. Pokoknya bantah-bantah, klaim-klaim masing-masing begitu. Intinya kalau nasihat saya adalah untuk menjadi Islam yang ideal, memang perbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar tilawah, bukan hanya sekedar tahsin, tapi memang kita harus tadabburi, kita harus pahami ayat itu untuk kehidupan kita. Begitu.
Wallahu a'lam. Jadi mungkin itu bisa di ya, afwan. Izin Ustaz bertanya, bagaimana cara yang baik bisa mengajak keluarga atau orang tua saudara untuk bisa bersama-sama hijrah? Karena berjuang hijrah sendiri itu sangat sulit karena tidak ada support dari keluarga. Orang yang berhijrah itu banyak ujiannya. Ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan ekonomi juga, ada juga yang diuji dengan keluarganya, pasangan, orang tua, anak. Bahkan ada ustadzah yang diuji dengan anaknya kan, beberapa ustadzah yang diuji dengan anaknya. Jadi baru ada juga yang diuji dengan di lingkungan pekerjaannya, gitu. Seperti itu. Setiap kita tidak akan bisa lari dari ujian itu, karena itu memang ketetapan dari Allah bahwa dunia ini adalah ujian. Nah, maka bagaimana cara menguji, cara mengajak orang tua? Gini, kalau perhatikan ya, di surat Luqman itu dialog antara Luqman dengan anak. Tapi kalau bicara tentang Nabi Ibrahim, surat apa saya lupa itu, saya pernah juga itu baca itu. Nabi Ibrahim itu kepada bapaknya, ya kan? Tahu tidak? Kalau ke orang tua ke anak itu ibarat menuangkan air ke bawah. Makanya nasihat Luqman itu bagus dia. Baru agak mudah karena kan cuma dituangkan ke bawah ke anaknya. Tapi kalau Ibrahim itu bukan menuangkan ke bawah. Dia menaikkan air ini ke atas. Jadi seni dakwanya itu lain. Makanya perhatikan dialog Luqman di dalam surat Luqman itu dengan dialognya Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Coba perhatikan, beda itu. Nah, sekarang kan kita jarang memperhatikan itu kan. Makanya kalau bicara tentang orang tua, perhatikan dialognya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kalau ingin mendakwahi anak, perhatikan dialog Luqman kepada anaknya. Perhatikan di situ. Nah, Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata yang sangat indah. Kesopanannya itu terlihat dari dia mengatakan ya abati. Nah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang apa, saya lupa itu. Ada rekamannya saya itu. Cuman kembali lagi, nanti insya Allah bisa dipelajari masing-masing itu ya. Gini, ke orang tua ataupun ke keluarga, dakwah terbaik itu adalah dengan perilaku. Ya, dengan kita menunjukkan perilaku kita. Yang alhamdulillah, kalau dalam hal-hal yang baik, kita yang paling depan ya di hal-hal yang baik itu. Tapi kalau dalam hal-hal yang buruk, kita yang paling tidak mau. Ingat ya. Jadi jangan karena alasan ke keluarga untuk perbuatan dosa pun kita mau humble di situ, kita mau ikut di situ, tidak boleh. Jangan begitu. Jadi dakwah kita itu adalah dakwah dengan perbuatan, utamanya dari lisan. Jadi sebagaimana contoh akhlak seseorang itu diukur dari apa? Diukur dari lisan. Dan itu yang Nabi Ibrahim perlihatkan di dalam dialog itu. Pemilihan kata yang Nabi Ibrahim ucapkan kepada orang tuanya. Jadi akhlak seseorang itu terlihat dari lisannya. Begitu. Jadi lisannya ramah dan seterusnya, rajin berbagi dan seterusnya. Dialog Nabi Ibrahim itu di surat, coba saya lihat, surat Maryam ayat 41 sampai 50. Oke, demikian ya. Kita cukupkan pertemuan di kesempatan kali ini. Saya minta ada yang refleksi ya materi kita malam hari ini untuk memacu supaya para peserta semua bisa tadabbur begitu. Jadi ayat ambil saja, bisa ayat 95, bisa 96, bisa 97, pilih salah satu boleh, ambil dua boleh, ambil semuanya boleh. Yang penting itu tujuannya untuk memacu supaya kita bisa mentadaburi. Ya, jadi mengambil refleksi dari penjelasan yang ada, yang baru saya sampaikan. Oke ya, setelah ini bisa dituliskan di grup.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.